Bapak ini menjelaskan tapi ayatnya dipotong. Supayanya dibaca juga dong, Pak. Itu saya garis bawahi maksudnya. Oh Itulah ya, suatu oke. tempat untuk selamanya bagi kaum turun temurun. Itu yang dimaksudkan, jangan minum anggur atau minuman keras Supaya tunggu dulu. ya, Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, di situ titiknya. supaya Jangan minum kalau kamu masuk ke kemah pertemuan. ya, berarti kalau nggak masuk boleh minum. Boleh. Begitu kesimpulan. Diterangkan. Iya, Ini emang itu gimana ini keterangannya. bapaknya? Alkitab Gimana? berkata begitu. Ya, dengerin ya. Alkitab Oke, berkata begitu. saya tampilin lagi. Bapak ini mengatakan kalau masuk rumah Tuhan jangan minum miras. Tapi kalau nggak masuk boleh, kata Bapak ini. Dengerin ya teman-temannya. Itu Saya tidak berkata begitu. Itu Ya Alkitab yang terserah berkata Anda ngomong begitu. begitu, terserah orang lain juga bisa Bila. baca, Pak. Kamu kan Nggak cuma mengerti Bapak yang bisa bila, baca toh. di sini. Ya kan? Tapi kamu tidak mengerti artinya. Kamu Ya tidak mengerti terserah isi kalau ayat Bapak itu. punya pemahaman seperti itu ya silakan. Ya, Kan memang orang lain begitu. di bawah juga bisa. Ya memang Begitu. begitu. Oke, Supaya oke, apa oke, tadi? oke. Tidak minum supaya Iya. apa? Bapak jawab dulu. Supaya apa? Tidak minum supaya apa? Mana ayatnya dulu dong? Aku kan nggak hafal. Kasih tahu, kasih tampilkan. Tolong tampilkan, tolong. Ya, saya tampilin lagi. Supaya kamu. Habis ini aku jangan keluarkan ayat mati. juga ya. Ya Habis ini aku silakan, keluarkan nanti ayat tak tunjukin yang mendukung Ini yang dulu mendukung selesaikan. miras. Saya tunjukin, Ini dulu Pak. Nanti saya selesaikan. tanya Ini dulu selesaikan. supaya Anda bisa Ini, gitu loh. ini ya, maksudnya ya. Sekarang biarkan aku ngomong, jangan dipotong. Ya, silakan. Ya, jangan dipotong. Ngomong lagi. Ya, silakan. Ngomong lagi. Janganlah engkau minum anggur dan minuman keras, engkau serta anak-anakmu. Yang diterangkan di sini, bila kamu memasuki ke dalam kemah pertemuan. Jadi kalau kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, kamu tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Amin. Demikian Ya, penjelasan. supaya Bapak ini nggak jujur, Pak. Anda satu ayat pun baca full nggak berani. Anda terkesan Anda ini berdusta. Ya ampun, betul. Kami menyerang pribadi. Loh, enggak, Berdusta. kan ada tulisannya, Coba Pak, tolong lengkap. tampilkan Ya lagi minimal ayatnya. Bapak itu baca sampai lengkap gitu loh, Oke, minimal, oke, Pak. oke. Supaya Sekarang- kita itu sekarang- saling jujur begitu loh. Iya. Oke, aku Ya, tak nuruti kamu. ya kan? Aku tak Oke, nuruti ya. kamu. Coba tampilkan lagi ayatnya. Nanti kan nggak sampai selesai Tolong. lagi bacanya, dipotong lagi segitu. Yang terakhir Kita nggak bacakan dibaca, semuanya ya. begitu terus. Oke. Karena Anda mau memframing sendiri. Kamu yang apa ngomong Anda terus, mau. kapan aku bisa bacanya? Oke, silakan. Ditunjuk pakai pulpen, Mas Raka. Ini Tuhan nanti kan berhenti. Bentar, aku ketawa dulu. Nanti teman-teman lah tahu dia berhenti lagi. Jadi yang supaya nggak dibaca lagi sampai berkali-kali nanti begitu. Memang maunya begitu. Oke, lanjutin. Sudah. Ya, silakan. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun Apa temurun. maksudnya, Pak? Sekarang saya tanya, apa maksud supaya kamu jangan mati? Ya, Boleh maksudnya aku apa? ngomong? Boleh kamu ngomong? Kan bisa mau Anda dibuka jelaskan apa? kan ke saya supaya jangan Iya, mati itu iya. maksudnya apa, Pak? Supaya jangan mati itu dihukum sama Tuhan. Itu memang perintah Tuhan kepada Harun Ya. agar kamu tidak minum anggur atau minuman keras kalau di dalam kemah pertemuan, itu dilarang. Sudah itu aja topiknya. Jadi garis bawahinya, bila kamu dalam pertemuan tidak boleh minuman keras kalau kamu masuk Ya. dalam kemah pertemuan. Sekarang aku mau kasih ayat Anda ke berarti kamu. punya persepsi Saya- kalau masuk No. nanti kalau tak tunjukkan tanpa hubungan masuk rumah ibadah gimana? Anda masih mengelak? Ya nanti silakan tunggu dulu, nanti makanya aku harus mengerti dulu. Anda kan Sekarang punya aku kan persepsi begitu. tunggu, kita Ya belum kan? ke situ kok, kamu udah ngeyel Oke, terus, aku silakan, heran. silakan. Ya, Sekarang aku mau silakan. kasih ayat gantian. Ya. Saya kasih ayat Silakan, gantian. ayat berapa? Enggak ada lucu di sini. Jadi kita nggak perlu ketawa. Aku nggak ketawa kok. Kita serius ini. Ya. Soalnya kita membicarakan firman Tuhan. Ya serius Bapak. Ini muka Efesus. saya, Ya serius jangan kok ini ketawa-ketawa muka terus saya. kamu dari tadi. Nggak lucu. Ya, silakan. Efesus Ya. 5:18. Coba tolong Efesus tampilkan. 5:18 ya, saya buka. Jangan mabuk oleh anggur ya, karena hal itu tidak pantas. Sebaliknya penuhlah dengan roh, ya kan? Ya bagus Pak, Anda disuruh tidak mabuk, bagus itu. Jangan Gimana mabuk. caranya orang nggak mabuk kalau minum minuman keras?
Anda pakai logika begitu loh Pak kalau bicara. Iya, logikaku tadi itu, kalau kamu masih bisa mengendalikan dirimu secara normal, kamu itu belum mabuk. Kalau kamu tidak bisa Ya itu mengendalikan tadi dirimu, itu Pak, mabuk. Anda itu sifatnya subjektif. Ukurannya Anda itu apa? Begitu loh. Dia itu pengendalian diri, aku udah jelaskan kok. Pengendalian diri, Masa itu ukurannya di pengendalian situ. diri? Iya, pengendalian diri. Kalau kamu masih bisa mengendalikan diri, kamu belum mabuk. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu udah mabuk. Kamu tidak benar. Kalau makanya saya sarankan kalau mau minum anggur sampai kamu terasa sedikit aja langsung berhenti. Aku kalau minum anggur itu maksimal 2 gelas. Nggak lebih dari itu Ya karena dia terasa makanya sedikit aku Pak, langsung berhenti. saya memaklumi kalau di dalam ajaran Bapak itu seperti itu. Karena mengikuti apa kata Paulus, bagi dia tidak ada yang Nggak haram jadi Pak. masalah. Makanya saya bacakan ya. Nggak jadi masalah. Kenapa saya ngomong begitu? Ini nih ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi bagi dia nggak ada yang haram, Pak. Mau neneknya Betul, dia betul. makan juga nggak haram. Mau Ya, nenek itu moyangnya enggak dong. dia Kalau itu telan kan itu juga. dilarang. Enggak sih salah. Kamu enggak boleh framing begitu ya. Loh, ini loh Pak, saya baca lagi. Makan Kalau nggak ada makan sesuatu nenek yang itu, haram, makan kan nenek itu berarti enggak semua lucu. boleh dimakan, Makan nenek Pak. itu nggak bisa kita Loh, diskusi ini sehat kan dong. saya Tolong. ini kan ngomong Tolong berdasarkan yang diskusi tertulis yang ya kan Pak, sehat. bahwa Jangan ngomong masalah dikatakan. makan nenek. Ya, segala ini macam. coba Bapak baca Itu nggak ya. diskusi yang sehat Segala namanya. sesuatu halal bagiku. Logikanya begini Pak, tikus, ular, kecoa makan, tak siapin kalau Bapak mau. Kan nggak ada yang nggak ada yang haram buat dia. Semuanya saya nggak halal. mau, ya nggak menurut makan Bapak, dong. menurut Bapak tidak ada yang haram itu kan berarti semuanya halal. Kalau begitu tak siapin cacing Bapak makan. Kalau menurut Bapak nggak ada yang haram. Loh, itu tergantung kamu. Kalau kamu mau memakannya boleh, kalau kamu tidak mau makan itu juga boleh. Itu maksudnya halal itu begitu. Oh begitu. Loh kan nggak Iya. ada penjelasan Pak. Yang namanya tidak ada yang haram bagi dia. Itu tidak diharuskan Artinya semuanya makan. halal Pak. Kalau nenek moyangmu pun bisa kamu makan begitu loh. Nggak salah itu. Itu terlalu. Apa yang kamu ngomong itu nggak pantas tidak pantas di Bagi dia ranah cekak nanti kita soal dia. Kenapa Kalau Pak? diskusi nggak begini Silakan, caranya. silakan Pak. Kok makan Yang lain. nenek gimana sih? Silakan. Makanya, wong Yesus saja mengusir babi kok babi kamu makan ini gimana? Tak tunjukin dia ngusir babi. Kalau kamu punya alibi kamu karena itu nggak ngerti Bible, tapi ngomong-ngomong iya ngusir makanya babi. gini loh Pak, kalau kamu punya alibi karena roh setan masuk ke dalam babi, lah kenapa babi dicemplungin ke danau sampai semua babinya mati? Kurang kerjaan ya Pak? Ya usir Yang aja ke- setannya. Ngapain babi Ya, dicemplungin ke dalam danau segala macam? Coba Oke, pakai nalar oke, Bapak. Oke, boleh saya jawab? Silakan. Jangan dipotong ya. Tolong kasih ke aku ayatnya bahwa Tuhan Yesus nyemplungkan babi ke laut. Oke, tak Mana tunjukin ya. ayatnya? Danau Pak, tulisannya Pak. Jangan dirubah nanti saya Danau, dikira mau danau, fitnah. ya, oke. Ya jangan, Danau. tulisannya danau bukan laut. Danau, bukan laut, danau, Iya, danau. Iya danau tulisannya. Nanti kalau laut saya dikira memfitnah begitu loh. Jadi Bapak bilang Tuhan Yesus menyemplungkan babi di danau gitu. Iya, tak tunjukin. Serius? Ada mau? Ini tak tunjukin. Ya Serius? ini. Iya, Bapak diam dulu, jangan ngomong aja. Faktanya apa? Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau." Ini yang berkata siapa di situ? Yesus bukan? Terjunlah siapa Yesus yang atau terjunlah? bukan yang berkata di situ? Kurang lagi, Yang oke berkata tak apa? tunjukin lagi. Inilah. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air." Pertanyaan saya begini, kalau Anda mengatakan punya alibi, roh jahat masuk ke dalam babi, udah tahu yang jahat itu roh setan, ngapain babi kamu cemplungin ke danau? Ngapain coba? Siapa yang nyemplungin ke danau? Mana? Ya Mana cerita tertera ini loh Yesus tadi itu Pak, menyemplungkan? Bapak nggak lihat Enggak. tadi babinya nyemplung ke Enggak begitu. danau ketika Yesus ada mengatakan pergilah. Anda ini Enggak, baca pergi. nggak sih tulisannya Pak? Tapi bukan Yesus, Tuhan Yesus yang Loh menyemplungkan yang babi ngomong ke danau. bukan Yesus gimana? Yesus berkata Anda bilang bukan Yesus. Ini yang bohong Anda atau saya? Coba baca lagi. Gila itu bukan Yesus- artinya Saya- menyemplungkan ke laut.
Saya nggak ngerti. Yang jelas Yesus Anda mengatakan pergilah, sama babi nggak ngerti. diturutin. Babinya Kalau kamu- nyemplung ke danau. Anda mau menyalahkan saya tulisannya begitu? Kalau kamu tidak mengerti kok ngapain ngomongin masalah itu? Aku tidak ngerti. Saya itu tidak ngomongin masalah itu. Kalau sekiranya menurut Anda saya tidak mengerti, ya Anda jelaskan. Kan saya bertanya, Pak. Yang saya tanyakan jelas tadi, masih kurang jelas. Kalau Oke, mau saya Anda jelaskan? berkeyakinan yang salah itu roh setan yang masuk ke dalam babi, kenapa gak lu usir aja rohnya? Kenapa babinya disuruh nyemplung ke danau? Anda kan bisa menjawab, Pak. Itu siapa? Aku mau tanya. Loh, Yang ini- Anda ini masih disuruh baca Kamu kurang nggak jelas. ngasih Yang orang berkata di kesempatan situ mau siapa? ngomong. Yang berkata pergilah siapa? Bang Ali Daya, aku tutup ini dulu dah. Ini sama orang ini aku nggak bisa ngomong, sorry. Oh iya iya. Ya, Ini ngomong Jadi terus, saya sapa dulu yang baru naik ini si Bang Sedar Ya, ini. ini, Selamat silakan. malam Bang. Bang Sedar, selamat Bang, malam. Gimana sehat ya semua ya? Abang sadar. Alhamdulillah sehat. Salam, Pak. Jadi ini membahas Biasanya tentang suka nanya kenapa kok Al-Quran bahasa Arab gitu, biasanya nanya begitu. Ya kok hafal aku pertanyaannya. Silakan Bang Al, silakan. Saya kembalikan ke host. ya, jadi ini diskusinya tentang pertamanya tadi kan tentang minuman anggur ya. Jadi kalau di Bible itu pertamanya tadi kan tentang minum. Aduh, doubling. Bang Putri, Aika Putri, coba di mute dulu. Mute dulu Kak Putri, agak doubling kamu. Oke, ini tadi membahas tentang pertama-tama tentang minuman keras. Ya, Jadi, betul, Bang. Sebenarnya inti dari semua diskusi itu saya cuma peringatkan ya diri saya sendiri sama teman-teman yang ada di sini. Kalau kita intinya dalam ranah mencari pengetahuan atau pelajaran, cobalah kita bernarasi atau berdiskusi dengan sifat jujur dan amanah. Dari cara kita menyampaikan sesuatu itu, insya Allah itu akan menjadi jembatan kepada orang-orang yang mencari inayah dan pertolongan daripada pengetahuan kita. Kalau yang kita sampaikan sejak sudah tidak jelas, apalagi kalau melanggar apa yang ditekstualkan dan mengubah daripada narasi ayat tersebut, maka insya Allah saya yakin dan percaya di sini walaupun sedikit bilangan penontonnya, saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang berakal. Itu malah memperkuat keyakinan dalam akidah mereka, mau mereka itu Kristen, kalau memang Islam framing, apalagi kalau mereka Islam, kalau Kristen framing, itu malah memperkuat keimanan mereka. Ternyata agama kami yang benar ini begini, karena kami tidak menambah dan mengurangi atau memprimingkan ayat. Sementara disinilah saya ulang, balik-balik mengulangi bahwa inti dari diskusi itu sebenarnya kejujuran kita. Jujur dan menyampaikan sesuatu dengan narasi yang betul-betul boleh difahami gitu. Karena saya itu berpegang teguh ya dengan apa yang alhamdulillah yang saya imani saat ini, Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah, yang mana itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya berpegang teguh kepada Ulangan 4 nomor 2, Amsal 30 nomor 6, di Ulangan 12:32 dan Wahyu 22:18-19. Ini yang saya pegang. Yang mana di situ kemudian tertulis tidak boleh menambahkan apapun yang difirmankan oleh Tuhan dan janganlah menguranginya karena Tuhan akan menambahkan malapetaka yang tertulis dalam kitab suci. Jadi insya Allah ini kelak akan menjadi jembatan sama kita untuk berfikir dan merenung sepantasnya narasi kita itu, acuan kita bernarasi itu dari mana dan apakah memang boleh diterima akal. Namun poin-poin yang saya mau sampaikan tentang minuman, memang kadang-kadang kalau di Bible itu Bang, mohon maaf ini bukan mempunis, tapi insya Allah saya boleh buktikannya. Kalau di 1 Korintus 5 nomor 16 itu kan Paulus bilang boleh saja minum anggur, itu bahkan dibenarkan untuk bercampur. Tetapi kalau di 1 Timotius 5 nomor 23 itu bahkan ini kan dari Paulus juga. Bahkan kalau minum air katanya tambahlah sedikit anggur di dalamnya.
Nah, beda halnya dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, seperti di Hosea 11, 4 nomor 11, anggur itu memang menghilangkan daya pikir manusia, katanya di situ. Bahkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 32 atau 34. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi sekali lagi saya berpegang teguh dengan ini. Karena yang kita mau sampaikan kemudian adalah seharusnya jadi jembatan kita bernarasi atau bertuhan atau beriman itu adalah tokoh yang kita imani, yang kita yakini, apalagi kalau sebagai Tuhan. Dari narasinya lah yang kemudian kita ikut. Nah, kalau kami orang Islam, kenapa kami beriman kepada para nabi, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat? Karena Al-Qur'an itu turun langsung dari Allah menceritakan para nabi dan malaikat di dalamnya. Ini mohon maaf juga, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau Bible sebaliknya, diterima oleh Yesus, diceritakan oleh Markus, diceritakan oleh Yohanes, diceritakan oleh Paulus, Matius, dan Lukas. Nah, ini yang tidak nyambungnya kita. Sehingga bila mana kita beriman kepada Yesus, justru membatalkan ayat-ayat narasi dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan Paulus. Ya, betul. Kalau kita mengimani Matius, Markus, dan Lukas, dan Paulus, kita melanggar apa yang dinarasikan oleh kita. Ini sudah dewasa. Inti dari diskusi, kami hanya menjaga diri saya sendiri, pribadi saya dan keluarga saya. Kun anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari azab api neraka. Ini yang saya jaga. Jadi, di samping saya menjaga diri dan keluarga dari azab api neraka, saya juga mengasih tahu bahwa insya Allah mudah-mudahan karena saya begitu yakin dan percaya apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah perintah dari Tuhan. Korintus 6 ayat 12, Pak. Tidak ada yang haram bagi saya. Saya catat dulu Bang, 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Ini kata Paulus, Pak. Tidak ada yang haram bagi saya. Ya. Itu kata dia. Bagi dia berguna atau tidak. Walaupun misalkan ular itu tidak haram buat dia. Kalau dia berguna ya dimakan sama dia ular, Pak. Mungkin aja diambil empedunya buat jamu, kan bisa juga. Ya kan, karena dia merasa berguna atau tidak gitu kan. Misalkan cacing mau dia makan, kalau menurut dia berguna mengganti spaghetti misalkan, nggak dimakan sama dia. Jadi dalam hal beragama sepertinya tidak ada kejelasan, Pak. Dalam arti memang kayaknya syariat itu tidak ada kalau kita lihat ya. Tidak ada dalam beragama di yang apa Anda imani. Gitu. Lanjut. Ya, tadi Bapak juga pernah kan mengatakan, ini aku ingat soalnya Pak, siapa ini? Pak Abang ini, terkait kenapa agak menyimpang sedikit ya. Soalnya pernah nanya kan, kenapa kok apa itu Quran itu berbahasa Arab, ya kan? Nah ini jawabannya Pak, di Quran sendiri ada jawabannya. Dan kita kan nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri cerita kenapa dia berbahasa Arab kan. Bentar, saya buka dulu. Nah ini. Ini sempat saya diskusi sama Bapak ini ya, supaya jelas ya jawabannya ya. Supaya tidak ambigu, karena Bapak ini juga pakai logika kayaknya ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi Allah itu mengutus para nabi berdasarkan bahasa kaumnya, Pak, begitu loh. Kalau kaumnya Nabi Muhammad itu kan orang Arab, jadi kitabnya berbahasa Arab. Kalau nabinya orang Cina ya kitabnya bahasa Mandarin, Pak, begitu. Kalau Anda pernah bertanya, kenapa orang sholat itu harus menggunakan bahasa Arab? Apakah Tuhan nggak mengerti bahasa lain? Anda kan berlogika begitu. Tuhan yang saya imani, Pak, ini Allah, ini Tuhan yang maha besar, maha segala-galanya.
Tidak mungkin Tuhan nggak mengerti bahasamu. Tetapi Tuhan ini memerintahkan kepada kami umat muslim untuk sholat dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Misalkan harus menghadap kiblat, ya kan? Atau menggunakan bahasa Arab. Itu memang ketentuan dari Tuhan, Pak. Begitu loh. Yang kami imani memberitakan begitu. Ya. Aku mau pamit dulu ya. Aku mau bikin sesuatu. Oke, Denny, silakan. Nanti kapan-kapan sambung lagi ya. Mana Bang Denny? Iya, terima kasih Bang Denny. Biasa. Salam, I love you semuanya. Bye-bye. Bye. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau abang bilang begitu berarti Tuhannya beda, Bang. Enggak, masalah gini loh, Pak. Maksudnya begini, yang saya titik beratkan ya. Anda jangan memasukkan pemikiran Anda di keyakinan kami seolah-olah Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia. Sehingga Anda bertanya begitu. Itu kan asumsi yang Anda masukkan dalam apa yang kami yakini. Tuhan itu mengerti bahasa segala macam bahasa, tahu Pak. Kan tidak ada larangan juga kita berdoa di luar sholat ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita melihat ke atas, kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Kan nggak ada soal itu. Tetapi jangan sampai Anda berpikir seolah-olah Tuhan umat Islam hanya mengerti bahasa Arab toh. Yaitu yang jadi masalah, Bro. Tuhan kita kan berbeda kan, Bang, di sini, Bang. Iya, boleh, silakan. Memang berbeda kan? Soal. Iya, nggak ada soal, Pak. Tuhan umat Kristen namanya Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Tuhan umat Islam namanya Allah, kan sudah beda, Bang, gitu. Iya, udah beda. Yang dipermasalahkan kan apa sekarang? Menjawab yang Anda permasalahkan. Anda kan pernah berkata, masa Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia? Ini saya tulis, Pak, apa yang Anda tanyakan. Anda boleh menggunakan logika, tetapi Anda jangan memasukkan pemikiran Anda ke keyakinan orang lain seolah-olah Tuhan orang lain itu nggak ngerti bahasa Indonesia, begitu loh. Itu yang keliru, Pak. Saya catat juga di sini. Ya. Kalau Anda mengatakan kenapa sih harus menghadap ke kiblat? Apakah nggak bisa menghadap ke misalkan ke menara Tokyo atau ke menara Eiffel? Bukankah bumi ini bulat? Ya kan, Anda kan pernah berkata begitu. Lah kalau Tuhan yang menyuruh ya kita lakukan, Pak. Kalau Tuhan menyuruh kita ngadep Monas ya kita ngadep Monas. Kalau Tuhan yang nyuruh, kan itu Tuhan kami, Pak, yang kami imani, yang kami percayai. Anda jangan berpikiran kenapa kok Tuhan menyuruh menghadap ke sini, menghadap ke situ. Itu kan akal Anda yang mempertanyakan itu. Buat orang yang berakal sehat, yang meyakini Allah itu Tuhan mereka, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan yang mereka yakini, ya itu yang masuk akal, begitu loh, Pak. Paham ya? Oke, silakan. Paham. Ngeten, Mas. Berarti Tuhannya kita garis bawah di sini, Tuhan dan kitabnya kan berbeda, berarti beda dong cara. Boleh, enggak ada masalah. Sejak kapan kita menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhan? Enggak sama, Mas. Enggak sama. Iya, yang menyamakan Tuhan Anda, Yesus Kristus, dengan Allah saya, itu siapa? Saya kan nggak pernah ngomong begitu di sini. Ya, berarti beda lah. Ya silakan Anda imani. Anda mau percaya kaleng kerupuk misalkan, atau sandal jepit sebagai Tuhan, itu kan hak Anda kan? Nggak ada soal itu. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Anda percaya apapun boleh. Silakan Anda imani itu, ya kan? Berarti kita sepakat Tuhan. Tambahkan Bang Sudar. Silakan. Maaf ya Bang Alya, saya sembuhin dulu ini dokternya ini satu. Gini, saya tergelitik dengan bahasa Anda. Tuhan kami Kristen beda dengan Tuhan Anda yang Muslim ya. Oke. Berarti kamu enggak membaca Bibelmu. Di situ jelas-jelas Yesus menyuruhmu menyembah kepada Allah. Betul, kenapa Bang. kamu menyembah dia? Kalau gini, Bang, ya kan sudah berbeda Tuhannya, kan tidak bisa dipaksakan lagi. Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus itu sama Tuhannya umat Muslim, Bang. Enggak, Bang. Kalau di Alkitab di sini dikatakan Tuhannya Yesus Kristus, Bang. Enggak ada. Yes. Ada. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Gini Bang ya, Kamu ada di sini ya, tertulis, Bang. Tidak ada satupun sampai ke Bapa di surga tanpa melalui aku, katanya. Goblok, itu pengajarannya Yesus. Kalau kamu mau selamat, ya maksudnya nggak usah pakai kata-kata ini, Pak. Anda itu bicara kok nggak sopan sih. Saya kan sopan. Anda bilang ya mohon maaf Pak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak, jangan menghina Pak ya. Coba begini ya. Tolong sebentar.
Sabar, Saya sabar tengah ya. bang, sabar bang, sabar bang, sabar. Maka- Aku ngomong lu kalem lu kayak mang lu kayak apa sih asui kan. Tolong. Kalau tidak, saya boleh sebenarnya hadapi mereka biar mereka berlima di atas. Saya boleh hadapi insya Allah. Al Hidayah masih boleh. Pak Abang, saya minta maaf ya memanggil. Bang Raka, sebentar, Bang Raka. mohon sabar. Ya oke. Oke. Jadi kalau dalam narasi, tolonglah jangan bilang goblok, dongo, bangang, bahlul. Ini semua bukan perkataan yang boleh digunakan pakai dalam diskusi. Mematahkan argumentasi seorang Kristen itu adalah kitabnya sendiri, bukan kita. Sekali lagi saya peringatkan, yang mematahkan keimanan, argumentasi dogma Kristen itu adalah Bible-nya sendiri, bukan orang Islam. Jadi kasih taulah referensi tentang Bible. Karena bila ditanya tadi tentang Tuhan yang diyakini oleh Abang Sedar tadi, Tuhan kami beda. Ternyata di situ dia bertuhan sama Bapak. Berarti dia dua Tuhannya. Itu aja. Kalau kita Islam kan percaya Tuhan itu satu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Satu-satunya yang benar. Tidak ada 2-3 Tuhan. Jadi narasi biar terarah gitu. Satu-satu dan coba jangan menggunakan kata kasar gitu. Ya, Silakan. jangan menggunakan kata kasar lah Pak ya. Ya, oke. Ya, Pak, mohon maaf Pak Abang ini ya, Pak Abang Sedar ya, jangan Ya, emosi Pak. itu Ya. sudah jelas, Pak. Ya. Yesus itu bertuhan seperti kita. Dan Yesus mengatakan di ayat itu ya, Ini siapa yang nulis ya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, melainkan melalui aku. Ya betul, kami umat muslim mengaku itu Bang. Karena semua nabi pengajarannya hanyalah menuntun orang ke jalan keselamatan, jalan yang hidup kekal, yaitu di surga Allah, surga Bapa. Betul. Jadi bukan berarti Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Anda rancu Bang, maaf ya. Ini sangat keliru kepada Anda. Dan Anda mengatakan kami tidak menyembah Allah, melainkan Yesus Tuhan kami. Sementara Yesus mengatakan, terpujilah namamu ya Allah ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anda mengatakan esa, tapi Yesus juga menyembah kepada Allah dan Anda menyembah kepada Yesus. Jadi Tuhan mana, Tuhan yang mana Anda imani sebenarnya? Tuhan Yesus Bang, itu loh. Itu sudah diajarin lah aku bilang, udah dikasih tahu sama bapak saya, mama saya, kakek saya. Masih saya robah Bang, gitu loh. Iya, itu kan keyakinan abang ini, Bang Abang Sedar. Tuhan abang Yesus gitu ya, Bang ya. Betul, Bang. Betul. Terus Bapak di surga itu siapa, Bang? Ya gimana Mbak ya aku bilang ya. Lah iya, kan Allah saya itu- nanya. Gini Mbak ya. Allah itu ya Iya, itu iya, iya, monggo. sendiri Mbak, gitu loh. Kalau menurut keyakinan Oh, kami, Allah. gitu loh. Oh, Allah itu Yesus sendiri begitu. Menurut keyakinan Terus kami, Mbak. saya bertanya, Nggak bisa dong kami paksakan ke orang gitu. Iya, Kalau kami iya. yang percaya Yesus Kristus Enggak, Tuhan, enggak mau memaksakan. Saya cuman bertanya. Kan ada Yesus, ada Bapa di surga. Makanya saya nanya, Tuhan Bang Sedar itu Tuhan Yesus. Terus Bapa yang di surga siapa? Kan saya nanya begitu. Mana ada indikasi saya memaksa Anda? Begitu, Bang. Mbak, maksud dia tuh bukan dari kitabnya, dari apa namanya orang tuanya. Iya, Berarti iya, si dari- Mas Abang ini nggak pernah baca kitabnya. Ya Mas Iya, Abang, makanya saya tanya. iya Bang. betul Bang. Oh, kalau nggak pernah baca kitabnya ya maklum, Bang. nggak nyari kebenaran yang diucapkan orang tuanya atau yang lain, doktrin atau apalah misalnya. Gini Nggak mau. Berarti Bang ya. Kalau terdoktrin saya lihat itu ya Bang Bang. ya, diajarkan apa Bang? Mencuri tidak boleh, berzina tidak boleh, Iya, itu kan? betul. Itu betul. Ajarannya kan di situ.
Iya. Tapi Tahu untuk Bang, masalah Ini bang ya, Betul. saya garis bawahi dulu bang ya. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya doang bang, nggak selamat bang. Kalau bejat kelakuannya bang, itu aja intinya. nggak maksudnya masalah ketuhanan. maaf ya Bang Sedar. Jujur, saya dulu seperti Anda loh. Tetapi saya memahami dan membaca kitab itu sendiri, Masya Allah luar biasa ya. Pengajarannya sangat mulia buat umat-umat. Itu dua ayat yang nggak bisa saya bantahkan, dan itu yang membuat saya kalah, dan pastor pun saya itu nggak bisa menjawab itu Bang. Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29 itu wow, amazing ya. Masya Allah. Loh, tapi Itu ini Bang Sedar kan nggak pernah baca Alkitab katanya Bang Hendra. Jadi kan beliau ini kan nggak tahu itu apa isi kitabnya yang Bang Hendra Hanya barusan itu. mendengar kata-kata orang aja ya. Kata-kata orang, aduh bahaya loh. Karena pertanggungjawaban kita di akhirat kelak ndak ada dibilang kata orang. Kita yang Tapi akan sudah menjalani ribuan semua tahun, siksaan Bang. itu. Sudah 2000 tahun lebih. Betul percaya. sekali, Gimana Bang. Betul lagi sih? sekali. Tahu nggak ancaman Tuhan Yesus ketika kita mengatakan Dia Tuhan di akhir zaman? Apa ancamannya? Silakan Bang buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23-nya ya. Tolong pelajari arti bahasa itu dalam Bible. Dan di itu pengajaran Yesus itu sangat mulia sekali Bang. Dan kami umat Muslim, banyak teman-teman Kristen mengatakan kami ini menghujat Yesus. Masya Allah nggak ada sama sekali Bang. Kami menyangkali yang dikatakan orang bahwa dia diginikan, digitukan, dihabisi dengan sangat wah brutal ya kalau orang kata kasarnya gitu. Tetapi kami di Islam tidak ada. Bahkan di ayat Quran mengatakan dia tidak mati terbunuh, tidak mati disalibkan. Allah angkat dia ke langit untuk menyelamatkan dia. Itu Bang. Gimana tolonglah, Bang ya? Gini, tak Bang Sedar jelaskan ya, dulu mohon Bang maaf. ya, tak jelaskan ya. Saya baca di sini, terus baca dengar di Al-Quran ya. Yesus katanya Ya. kalau di sini Heeh. dia mati disalibkan. Tapi kalau Ya. bisa versi Al-Quran itu disamarkan. Kan rancu Bang, bingung aku ya kan. Mana yang benar? Kalau Isa sama Yesus kan berbeda poinnya. Di sini jadinya. Yesus kan sudah bergambaran kepada Anda di dalam Bible. Gini, Dia memperkenalkan 12 muridnya ya. betul Dan Bang. satu itu yang Gini, akan ceritanya, mengkhianatinya. Bang, ya. Maaf ya, sabar ya. Kalau Yesus dilahirkan Bang ya di kandang, tidak ada di kandang dombanya Bang ya. Oh enggak ada. Tertulis di Bible Bang, mohon maaf ya. Di Bible enggak ada kata kandang. Palungan iya. Iya sama Bang. Palungan Kandang itu apa? ibaratnya tempat makan ternak Bang. Tempat makanan, Terserah Bang, orang tempat mau bawa kemana itu. Betul. Iya, namanya tempat Palungan. makan ternak, dimanapun kita bisa letakkan, tidak ada kata kandang. Betul. Di situ Yesus Bang ya. Itulah Kalau di situlah kita mulai Isa di mempelajari Bang Al-Quran, ya. Bang ya. Isa di Al-Quran di Ah. bawah pohon korma. Kalau Yesus itu punya bapak Yusuf, sedangkan Isa tidak punya bapak, itu loh Bang. Berbeda. Nggak nyambung Bang jadinya gitu loh. Iya, begini. Mulailah belajar Bang ya. Ikut tulisan merah yang ada di dalam Bible Anda itu. Boleh semua izin nggak ini? pengajaran. Gini Bang Sedar ya. Hari ini ketahuilah dan camkanlah, bila mana seorang manusia itu punya bapak, itu pasti bukan Tuhan Bang. Apalagi kalau bapaknya seorang manusia. Sebab itulah Yesus selalu bernarasi di Bible anak Allah dan anak Allah. Sehingga jangan dijadikan anak manusia. Karena itu tambah gagal dia menjadi Tuhan Bang. Nah ini saya mengupas sedikit ya tentang apa yang dibahas dari tadi. Semua agama Bang di muka bumi ini kamu tahu enggak berapa agama? 4.000 lebih agama. Semua agama panutan yang meyakini punya konsep Tuhan itu mereka percaya akan Tuhan dan kebaikan. Dilarang mencuri,
membunuh, berzina, mabuk, dan sebagainya. Itu dosa bagi mereka. Bahkan orang ateis pun tahu. Namun ketika kita salah dalam konsep Tuhan itu, intinya kalau kita bilang Tuhan saja tanpa dalil, contoh kamu bilang tadi, jangan membaca sepotong. Saya persilakan sama pendeta, pastor atau uskup, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak usah perikop, tidak usah koma, tidak usah nokta, mau sepenggal ayat, carikan Yesus bilang dia Tuhan Maha Pencipta di Bible, saya menjadi Kristen. Karena kami menyampaikan. Sementara yang kami yakini sebagai Tuhan, yang dikatakan oleh teman-teman Kristen, Tuhan Allah itu katanya tidak berwujud. Yesus pun mengasih tahu di Bible. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 1:18. Tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 nomor 16. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dan tidak boleh dilihat oleh manusia. Keluaran 33:20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tiada seorang pun yang dapat memandang aku dapat hidup. 2 Samuel 7:22, kepada siapakah engkau harus disamakan? Yesaya 46 nomor 5. Sehingga kamu bilang kami sama. Ini konsep Tuhan ini, Tuhan yang mengajarkan betul. Bedanya, anehnya di sini, ironisnya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, kata Allah, sebelummu wahai Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Ternyata ajaran ini tidak saja berkesudahan dalam Islam, maka di Bible pun kita boleh jumpa ajaran Sema yang diterapkan oleh Musa kepada Bani Israel di Ulangan 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah ni moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. It's Eloheha, Elohe Abuteha, Elohe Abraham, wa Ismail, wa Ishak, Elohim Ehad. Dalam bahasa Ibrani. Sama. Namun ketika ada buatan dari Romawi, ojo-ojo menjadikan Yesus sebagai sandaran untuk dijadikan konsep Tuhan sebagai penebus dosa, maka disitulah rancunya sebuah kehidupan beragama. Ternyata bila dia dipaksakan menjadi Tuhan pun, di Bible tiada satu ayat pengakuannya dia Tuhan. Maka hari ini ketahuilah dan camkanlah, kenapa kalau dulunya kami Kristen, kami rela memilih Islam, karena ternyata Islam adalah ajaran para nabi termasuk Yesus. Di Bible kamu ini tandai ini Al-Hidayah ini di atas kamu sebagai host. Kalau ada satu ayat Yesus bilang dia punya umat Kristen di Bible, besok saya masuk Kristen. Jangankan bilang umatnya Kristen, bahkan kalau ada ayat satu orang saja Kristen dia memasukkan ke surga, yang percaya dia sebagai Tuhan, baptis saya besok saya masuk Kristen. Saya masih berpikir saya punya otak. Tidak mungkin saya meninggalkan Kristen yang muda-muda itu, yang diajarkan satu kali ke gereja hari Minggu, boleh makan babi, disunat juga tidak apa-apa kalau tidak bersunat, itu boleh ditinggalkan. Ternyata bila kita salah dengan konsep Tuhan itu, maka celakalah hidup kita. Ini tentang agama tidak boleh kita main-main. Sebab kata Yesus, jaminan hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal dia yang diutus. Perintah utama dan terutama itu kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu esa. Satu. Nah, sekarang berbalik. Kalau kamu bilang keimanan kamu Tuhan kamu lain, silakan. Namun disayangkan sekali keimanan orang teman-teman Kristen yang katanya punya konsep Tuhan yang esa, ini tidak diamini oleh semua orang yang punya agama yang 4000 lebih ini. Contoh, kalau ajaran paganisme, Vishnu, Brahma, Shiva dari Sang Yang Widi bernuzul ke dunia menjadi patung dan disembah. Tidak ada mereka meyakini bahwa ada satu putra menjadi manusia di bumi dan bapaknya di sorga. Hanya ada Kristen. Maka sebab itulah jangan heran kalau hari ini sampai hari kiamat, camkanlah diskusi Kristen dan Islam sampai hari kiamat itu tidak akan selesai. Begitu ya. Jadi coba kalau kita berdialog, guna yang tertulis di Bible dan jangan ditambahkan jangan ditambahkan, jangan dikurangi, dan pelajarilah Bible kamu dengan baik. Tepukan dong. Oke. Silakan. Betul yang abang bilang. Sekarang ini seandainya itu salah di mata Tuhan
salah di mata Tuhan itu Bang ya. Sudah hancur Bang, yang pengikut Kristus sudah hancur itu loh. Remurdam itu loh Bang. Jadi aku bilang Bang ya, saya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, hidup saya baik-baik aja, sehat gitu loh. Terus saya harus cari Tuhan yang bagaimana lagi? Iya, memang Bang, saya sudah bilang Bang, Allah itu adil. Ada juga teman-teman bertanya ke saya, Al-Hidayah, katanya orang-orang kafir itu kan katanya sesat. Tapi kenapa kalau matinya itu ada yang tersenyum juga, seperti Allah itu kan katanya seperti mereka punya Tuhan sesama Islam juga, sama orang beriman. Malahan kadang-kadang orang Islam itu sakitnya kalau sakaratul maut itu lebih parah daripada teman Kristen ataupun orang kafir. Untuk menjawab ini, disinilah kita yang konsep daging ini mengetahui keberadaan adilnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa orang-orang kafir, orang Kristen itu tersenyum di masa matinya? Karena Allah sudah membayarnya dengan percuma. Apa yang dilakukan kebaikan di dunia sudah dibayarnya dalam sakaratul maut. Maka dipermudahkanlah jalannya sakaratul mautnya. Sebab kelak nanti di akhirat, sama halnya ketika kamu kaya raya menjual firman-firman Tuhan di muka bumi, maka tempat kamu kembali adalah neraka jahanam. Sementara kami yang bersusah payah siang malam tidak pernah tidur, mengasih tahu sama kamu tentang kebenaran, tetapi kamu tetap menutup diri, alhamdulillah, kami pasti ke jannah. Ini sifat Allah yang maha adil. Jadi kalau kamu bilang, semua agama, jangankan kamu Bang, semua kafir pun senang-senang saja mereka, kaya raya saja mereka. Sebab Allah itu adil Bang. Kalau memang Allah tidak adil dan hanya memilih Islam sebagai orang yang benar, maka dimusnahkanlah semua orang-orang di muka bumi ini kecuali Islam. Tetapi apa intinya dari maha itu? Bertaubatlah kata Allah. Ikutilah, inilah jalan yang lurus, Al-Hidayah mengasih tahu kamu kebenaran. Inilah firman Allah yang disampaikan. Mudah-mudahan kamu berpikir dari satu ayat, kamu kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan bilang kamu, orang-orang kafir itu yang tidak punya Tuhan, sehat-sehat aja mereka. Namun ketika dalam ranah ketuhanan kita sesat, maka ketahuilah, tempat kita kembali itu adalah seburuk-buruk api neraka. Yang mana kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan yang timbul kemudian, kapan Bapak di surga berkehendak menjadikan Yesus Tuhan? Kapan? Karena ternyata bila kita buka Bible, hanya satu-satu kitab yang boleh menjadikan Tuhan, boleh membangkitkan Tuhan, hanya daripada 4 kanonik yang dipanggil Evangelion. Mana ayatnya Al-Hidayah? Roma 10 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 2:36. Filipi 2 nomor 11. Telah menjadi Tuhan dan harus kau mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ini kata siapa Bang? Yang Bang Zuma bilang Paulus in the gang. Paulus dan konco-konconya yang membuat satu kitab dalam Yunani, bahasa Septuaginta, untuk menyesatkan orang-orang yang dikatakan oleh Yesus di Matius 23:15-27. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk menyesatkan orang. Sedang kata Yesus dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7, tidak boleh memberitakan Injil di Asia. Dalam Matius 10 nomor 5 dan 6, bahkan di kota Samaria saja dilarang oleh Yesus masuk atau menyimpang ke bangsa lain, apalagi ke orang Romawi. Maka itulah Bang, jalan yang lurus jaminan dari Yesus ada 2. Pertama, ketika mengikuti dia, apa yang diajarkannya, maka kamu akan sampai kepada tujuan sepak ala Bapa hidup yang kekal. Kedua, jaminannya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dia adalah, kalau dalam Islam, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 13 nomor 16. Yang dikatakan di dalam surah Al-Imran 48-51, yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Matius 19:17. Mengapa kau katakan aku baik?
Jika kamu mau masuk ke dalam hidup, tiada yang lebih baik, turutilah perintah Allah saja. Dalam Markus 10 nomor 18. Begitu juga Lukas 18 nomor 19. Bahkan hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, kata Yesus dalam Markus 10:41 dan Matius 20:23. Aku tidak berhak memberikannya, apalagi kalau 2,5 miliar Kristen di dunia. Satu orang saja, kata Yesus, Bang. Maka baca Biblemu, kembalilah ke Bible. Come back to Bible. Kata Yesus, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dia kehendaki. Ini satu orang, Bang. Apalagi kalau 2,5 miliar manusia. Oke, Bang? Mengerti? Jadi di sini bukan kita mencari salah. Tidak, kita tidak mencari salah di sini. Tapi Alhamdulillah, semakin kita memperkuat keyakinan itu, kalau saya pribadi, semakin saya memperkuat dalam Islam, semakin saya tahu keislamannya Yesus dan Yeshua Masya itu yang diutus kepada Bani Israel. Silakan lanjut. Abang juga ngomong begitu, malah memperkuat iman saya, Bang. Memperkuat dalam arti begini ya, Bang ya. Alhamdulillah. Abang bilang ya, harus mengikuti ajaran Yesus. Ya, saya mengakui saya masih sering minum, Bang ya, kadang ya. Jadi abang mengingatkan saya, terima kasih. Saya akan lebih mengenal ajaran Yesus Kristus, Bang. Bagus. Mengikuti. Jadi aku bilang apa? Bang ya, percaya Yesus Kristus saja. Bang ya, nggak selamat, Bang, kalau kita bejat gitu loh kelakuannya. Jadi abang bilang begitu tadi, saya mengucapkan terima kasih kepada abang supaya betul-betul mengikuti ajaran Kristus yang baik dan benar. Saya terima kasih, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Jadi gini, saya ini, Bang, hanya orang-orang yang memberi, bukan pengajarannya. Jangan bilang saya ini menggurui. Saya ini makmum ini, Bang, makmum paling belakang kalau sholat. Jangan bilang ini menggurui. Kita ini kan sharing. Diskusi, Bang. Iya, sharing kan. Jadi sharing. Bila namanya kita sharing, masa langsung tidur ya, ngobrol dulu gitu kan. Iya, kalau kita sharing, yang bermaksud sharing, sesuatu pengetahuan yang tidak pernah diketahui itu boleh dijabarkan dengan, bukan saja dengan ilmiah, tekstual, juga dengan ilmiah. Bukan saja dengan perbuatan, tetapi juga perkataan. Nah, disinilah kita membuktikan. Kalau sekarang, Alhamdulillah, abang ternyata mau mengikut Yesus, maka saya kasih tahu abang 2 poin. Kalau mau mengikuti Yesus itu ada 2 poin saja. Ketika ditanya oleh orang Saduki ahli Taurat, Yesus itu di Bible itu, Bang. Guru, hukum manakah yang utama? Ini yang dijawab ini, poin yang pertama ini. Dijawab oleh Yesus, dengar baik-baik. Hukum yang utama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Termasuk Yesus di situ. Kita katanya. Dengan kata lain, Tuhan Allah, saya Al-Hidayah dan Yesus itu esa. Kami sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, bukan yang di atas, bukan yang di bawah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dijawab sama ahli Taurat. Benar, guru, tepat katamu bahwa Allah itu adalah Esa. Sekarang masalahnya, ajaran ini bukan saja berlaku dalam Kristen, tetapi justru lebih dijabarkan dalam Islam. Wahablu minallah, wahablu minan nas. Kasih kepada Allah dan sesama manusia. Begitulah jalan yang diperintahkan oleh Yesus dalam Yohanes 12:48. Kalau mengikuti ajarannya akan percaya kepada Dia yang mengutusnya, karena mereka bersaksi 2 orang dalam Matius 8 nomor 17-18. Kesaksiannya 2 orang, Dia dan pengutusnya yaitu Allah Bapa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Tidak ada dia bilang Yesus Tuhan Allah. 1. Kedua, jaminan hidup yang kekal. Pemberitahuan dari Yesus. Ketika dia mengatakan namamu yang kau berikan kepadaku, jaminan hidup yang kekal, maka inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan Yesus bilang, mengenal kita berdua, yang aku ini kecil, yang kamu itu besar, atau kamu itu bapak, saya ini anak. Bukan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia sebagai apa diutus? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:14. Firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Begitu juga di ayat seterusnya, Yohanes 17:16.
Ya toh? Maka ilmiah yang kita jelaskan tentang Tuhan. Maka seluruh para nabi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya 25, ajaran mereka la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yesaya 44 nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yesaya 43 nomor 10, 11. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 4. Ulangan 34 nomor 39. Engkau diberinya melihat supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. Karena tidak sama seperti engkau. Dalam 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Jadi betul tadi Pak Guru sudah ngasih poin dewasa. Nah itu dia poinnya. Islam malah mengakomodir persyaratan itu. Islam mengakomodir rasa kemanusiaan itu. Islam mengakomodir rasa cinta itu. Tapi di waktu yang bersamaan, akal standar Pak Guru yang sekarang itu malah menginterupsi cinta mereka. Akal Pak Guru itu menginterupsi kemanusiaan mereka. Itu poinnya ya. Jadi Islam harusnya, nah makanya saya bilang tadi, bila ingin bertanya terkait dari Islam hal yang sebut sajalah sensitif, jauhkan dulu dari framing. Kita blankkan dulu. Kalau kita sudah ada di posisi framing, apapun jawaban yang diutarakan oleh umat Islam akan buruk hasilnya. Akan muter-muter nanti. Itu ya poinnya Pak Guru ya. Silakan yang lain. Gini Bang, gue ingin bertanya. Ini kan berpikir logis katanya. Apakah anak yang berusia 12 tahun dia sudah boleh berpikir sehat? Jawab ya. Kemudian ini berkaitan. Ini jawab dengan jujur. Jika Anda punya anak 12 tahun perempuan, ketika dia mau keluar bergaul, ya kan? Apakah Anda pernah melarangnya atau tidak? Jawab jujur, silakan. Jika Anda punya anak 12 tahun, kalau Anda mau menikahkan dengan orang lain, apakah berdosa? Tidak. Nah, ya udah kalau nggak dosa ngapain dipermasalahkan? Tunggu. Jawab dulu yang pertama kan. Jawab dulu yang pertama ya, pertanyaan pertama dan kemudian jawaban kedua. Enggak, nanti ini kalau begini ini bukan diskusi, ini namanya debat kusir kena satu pihak saja. Jadi gini ya. Kalau dalam Islam itu bahkan nanti aku angkat Paulus membunuh loh. Kenapa kalian nggak salahkan? Karena dalam Islam itu penuh dengan hukum, syariat. Bahkan di Islam itu diajarkan ada hukum-hukum apa saja yang kita perbuatan kita keseharian kita itu pasti ada bacaannya. Bahkan gini, untuk apa? Supaya kita diajarkan berakhlak, bersopan santun. Jangankan berpesan kepada anak-anak. Jangankan 12 tahun, Bang. Anak saya ke sekolah saja saya pesan. Nah, jangan nakal-nakal ya. Jangan cari gaduh di sekolah ya. Jaga akidah ya. Itu yang saya pesan. Seharusnya. Jadi jangan kamu tanyakan hal yang begini yang seperti konyol-konyol dalam diskusi, tidak nyambung. Ya. Nabi itu ingin menetapkan hukum, Mas. Sekali lagi ingin menetapkan hukum. Sampai Anda harus menasihati anak Anda yang berumur 12 tahun. Beda anak sekarang dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu 10 tahun sudah dewasa. Anda harus ini siapa sih yang ngomong anak ini? Berumur 12 tahun. 77 ya? Iya. Dari tadi udah sadar dari ini karena ada sudah temannya dia sudah berani. Ayolah kita langsung ke poinnya aja diskusi ayo. Karena di sini mungkin ada 2 orang Kristen, Bang Munir. Ya, kita start aja. Anda harus silakan. Anak yang berumur 12 tahun. Kenapa? Udah jangan di situ lagi. Tadi udah nanti kalau kami tanyakan kepada Kristen bahkan tidak hukum hakamnya kalau di Kristen. Enggak ada. Sebab itulah makan tulak parter, Bang. Coba diam dulu yang lain. Aku tanya kepada 77, hukum menikah dengan ibu kandung apa? Tunggu. Dijawab dulu yang tadi. Dia selalu yang begini Bang Munir tidak akan mau ditanya, dia mau bertanya saja. Saya sudah bilang mereka yang tidak punya ilmu ini memang begini. Menikah dengan ibu kandung enggak ada di dalam Kristen. Ya udah, berarti kalau di Bible enggak dilarang, berarti boleh kan? Berarti boleh. Enggak. Bukan berarti enggak larangan. Larangan ada. Izin. Larangan ada yang larang, Pak. Aman, Pak. Selama ada melarang. Batas usia perempuan menikah di Kristen itu berapa? Batas usia menikah perempuan itu berapa? Mana dalilnya?
Ketampol Kalau kesungkur di kamu dalam nanti sama Kristen kitabmu. itu bang, dia itu bermain kewarasan itu bermain bang. Bermain. Oke. Gimana kalau pegang. gimana kalau Ini akalnya kata-kata nggak yang hebat, waras? Pak Munir. Betul. Pak Munir, ini kata-kata Pak Guru ini kita pegang sebagai dasar diskusi kita. Bagi umat Iya, Kristen, kewarasan itu dipegang. Oke, siap ya. Kita lakukan diskusi ya. Bagus. Dengan datar dengan payung itu ya, kewarasan Yang tadi gue simpulin oleh umat aja Kristen ya. dipegang. Silakan. Karena Yang kita tadi gue hidup ini simpulin. Mau nggak? dikasih akal Lu mah bicara kagak nyimpulin iya. Ya, gue simpulin yang tadi. Ayo deh, kita mulai diskusi. Orang anak yang berumur 12 tahun. Penasaran kami tentang Tuhan Yesus ini. 77, kamu jelasin dulu dalilnya. Standar perempuan boleh menikah itu berapa? Tunjukkan dalil dulu. Kamu nyimpulin apa? Kalau sudah ajaran kamu nggak ada seperti itu mau buat apa dinasihatin, ada aturannya. Ya berpikir logis lah. Ya, logisnya ajaran di kitabmu itu usia minimal berapa? Dalilnya standar wanita boleh menikah. Tidak ada. Ya udah kalau tidak ada. Coba jelaskan hukum nikah dengan saudara perempuan kandung ada nggak di Bible? Nggak ada. Begini, Pak. Udah, berarti boleh dong. Nggak ada. Tapi kami nggak disuruh untuk menikahi saudara. Iya, tapi kalau mau melakukan pun nggak apa-apa kan? Nah, kalau dalam Islam juga nggak ada. Tapi kalau kamu menurut kamu Islam ada. Itulah itu yang kita larangan berarti beda. Melanggar. Disuruh bisa menikahi sepupu, saudara, anak dan ayo teman-teman supaya diskusi ini mengalir karena kita mau mengedukasi netizen aja. Ayo kalau ini kalau boleh kita bertimer yuk. Ini bang, saya pakai timer kita sama mereka. Lagi saya membawa yang di dalam Alkitab. Timernya nggak ada bang. Dengan ilmu yang manusiawi. Soalnya saya buka komal mereka oten-oten yang begini nggak berani naik. Padahal saya siapkan mereka timer. Sayangnya gue nggak bisa buka kamera. Oke, silakan kalau dari kekristenan mau nanya tentang ketuhanan silakan. Jadi yang perlu saya pertanyakan lagi bang ya, saya berdebat dengan teman aku itu. Kok pakai teman? Jadi aku tanya, itu manfaatnya batu digosok tidak apa saya bilang? Mana nggak ada, kami nggak melakukannya. Oh enggak ya, enggak semua berarti ya? Apa? Yang batu juga. Kalau sholat pakai batu kamu temukan itu begini bang, kan saya sudah bilang tadi, kita menyampaikan sesuatu argumentasi, pastikan kita menguasai literasi dan data dari mana kita ambil. Ya. Ini contoh di sini orang Islam mau tahu dari mana kamu dapat hukum Islam itu menggosok dahi di batu. Iya, saya bertanya. Jadi sekarang kan kalau uknum, jangan kamu tunjuk bilang itu pengajaran agama. Kalau uknum saya tanya, siapa yang menyuruh Belanda menyerang Asia sedang mereka adalah Kristen? Itu kan uknum. Apakah ajaran menyerang negara-negara Asia ini diajarkan di Bible? Jadi jangan kalau pertanyaan yang konyol-konyol ini tidak usah menghibur diri lah bang. Ayo kita diskusi langsung. Itu tidak konyol bang. Saya kan yang saya tahu. Makanya kalau kami jawab tidak ada yang begitu dalam Islam menghadap ke Bait Allah karena itu pondasi dibangun daripada bapak para nabi Ibrahim dan Ismail. Bahkan di Bible juga 3 ayat Ibrahim membina bait suci. Yang mana di Mazmur 5 nomor 7 dan 8, aku akan masuk ke rumahmu menghadap ke arah baitmu yang kudus bersujud dengan takut akan engkau. Di dalam Matius 21 42 44 Yesus bilang, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Di Yesaya 18 nomor 2 dan 3, Tuhanku, gunung batuku, penyelamatku, kekuatanku, gunung batuku. Yang tentang batu ini yang paling banyak di Bible, di Al-Quran tidak ada bang. Tetapi itu menjadi framing sampai hari kiamat sama teman-teman Kristen. Makanya kalau tidak berbobot, saya bilang saya tidak tertarik. Berbobot bang, kita akal sehat. Oke, kalau berbobot ayo. Sekarang dari mana kamu dapatkan itu bang? Referensi dari mana? Dari oknum atau dari kitab? Referensinya itu bang. Kamulah batu. Ya, karena dialah segalanya. Itu di Bible itu.
Kau gunung batuku itu di Bible. Kok di Bible Dari diceritakan mana? sendiri? Bukan. Gimana sih? Pak Guru dapat informasi itu dari mana? Dari Itu di kitab Bible. mana? Oh, gunung batuku, penyelamatku. Yesaya Tuhan. 18 nomor 2 dan Iya. 3. La haula. Ada lagi di Iya, Mazmur tahu, 118. Gunung Ada juga batu di itu 1 ya. Petrus 4 nomor 2. Jangan-jangan Aduh. nanya temannya yang Kristen ini. Bang. Itu dia. Enggak. Ini Bang ya, saya bertanya kepada Abang. Kita pakai nalar dulu. Saya tanya tadi kepada Abang. Itu ada apa enggak? Enggak ada. Jawabnya enggak. Ya, Enggak ada. Udah dijawab ya, dari saya tadi. tidak perlu dari ayat ini. Enggak. Yang Nah, penting maka tidak gini, kok. Bang. Iya. Ya, enggak. Kalau sama Al-Hidayah itu menerangkan langsung dengan data. Karena Al-Hidayah ini tidak suka auta. Karena dogma itu 22 tahun saya sudah pelajari di Kristen. Jadi tidak perlu lagi saya membawakan dogma di sini untuk mengasih tahu sama teman-teman yang belum pernah tahu tentang Bible-nya gitu loh. Diskusi kok pakai dogma. Aduh. Guru, aku mau nanya. Guru, aku mau nanya. Kamu minum tadi? Minum tua? Oh, enggak. Oh, Itu ada udah, waktunya saya minum tuak. Enggak, ini kan cuma klarifikasi aja. Akbar. Lanjut. Tapi happy. Jujur saya kalau sama teman Kristen happy saya. Tapi Happy. karena saya pemain juga Bang, tapi jiwa Pemain apa, Bang? sosialnya enggak. Contohnya Pemain Bang ya. apa ini? Hah? Karena Bro? gini Bang, saya dididik dari keluarga yang Taat. sederhana Bang. Oh, kalau saya Jadi- bahkan keluarga yang miskin Bang saya. Tanpa dari Alkitab pun Tempat Mama tidur sudah saya Bang bilang. gubuk bambu, gubuk derita. Enggak gini Bang, tanpa dari Alkitab pun mama saya dibilang, nah kalau ada nasimu sisa, kamu antar ke lampu merah, kau kasih siapapun. Bagus, Itu, Bang. bagus. Itu ajaran Yesus itu. Makanya saya ini berdebat ini Bang, bukan apa-apa, karena begini Bang ya, banyak yang salah paham Bang. Kita cari kesalahan orang, ya akhirnya kan nggak ada gunanya Bang. Nah, Padahal disinilah Tuhan kamu itu menilai sama. Bang, kalau apa yang disampaikan teman-teman Muslim, adakah untuk mencari kesalahan? Justru meluruskan. Sementara kamu dari tadi bertanya hal-hal yang Pribadi. tidak dalam keimanan orang Islam. Nah, Namun orang Islam berusaha sebaik mungkin menerangkan sama kamu. Padahal bila dipulangkan ternyata di pengajaran kalian tidak ada. Namun begitu benarnya orang Islam dari argumentasinya karena berusaha sebaik mungkin menggunakan data supaya jangan kamu di framing. Sesungguhnya pertanyaan yang kamu tanya ini Bang, sampai hari kiamat itu sejak bahan dari teman Kristen. Namun kan saya sudah bilang tadi, apakah kalau Rasulullah kawin 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun sampai 1.000 istri itu menggagalkan Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, karena memang para nabi itu tempat orang-orang kafir itu menghina, merendahkan, melecehkan ajaran mereka. Bahkan di Bible, bagaimana Nabi Lut yang kami muliakan itu berzina sama anaknya di Kejadian 19:33 sampai 39. Anaknya 2 orang mengandung anak laki-laki. Bagaimana dengan Daud di dalam 2 Samuel 11 sampai 12. Itu bahkan mengintip orang mandi lalu meniduri, disuruh pengawalnya menangkap itu perempuan ditidurinya. Ini semua yang kami harus luruskan. Tapi apakah berguna kami guna pakai nas seperti ini untuk kamu? Tidak guna Bang, karena ini akan menimbulkan nanti penghujatan. Di perjanjian Jadi gini, lama Bang. juga ada Bang, tidak memakan yang bertaring, tidak memakan sama yang kayak ular, babi. Iya betul. Ada Bang. Iya. Perjanjian Jadi baru gini, gimana, Bang? Jadi gini Bang, yang tentang Daud Perjanjian yang baru tadi itu, Bang. dibicarakan Tidak nyambung sudah kemana-mana. itu bukan perintah Bukan Bang. nggak nyambung Bang. Bukan Bukan yang masuk yang diharamkan Bang, tapi yang keluar yang diharamkan Bang. Obeng pun Dan kalau satu bisa lagi ya makan. Bang, dan satu lagi ya Bang ya, di perjanjian lama itu Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ingat itu. Betul. Kata siapa? Coba lihat buktinya. Itu di layar itu, coba baca itu. Yang di mana? Mana ada ngaku Tuhan? Di layar nih, layar. Yang merah, tulisan merah itu. Ya, Kalau ada tunjukkan guru kok pura-pura ngah-ngoh sih. Tunjukkan aja, buktikan kebenaran. Kalau ada Kitabmu kalau tunjukkan memang Yesus mengaku Tuhan. Coba ini Bang. coba tanggapi yang di layar ini, coba. Bisa nggak kamu tanggapi di Yang layar? mana? Ini perkataan Yesus di layar ini. Contohnya Di profilku ini. siapin yang nomor ini dulu ya. Iya. Ini guru yang baik. Perbuatan apakah yang harus kami perbuat supaya beroleh hidup yang kekal? Ini jawab Yesus di Matius 19:17. Jangan Mengapa berzina. kau katakan aku baik?
tidak ada yang baik selain Allah saja. Di dalam Markus 10:18, mengapa kau bertanya tentang hal yang baik? Tidak ada yang baik kecuali kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah saja. Di dalam Lukas 18:19 juga sama. Banyak kalau tentang referensi yang begitu-gitu. Bahkan saya boleh kasih beberapa ayat. Markus 10:40, Matius 20:23. Ini di luar kepala saya semua ini. Matius 19:17, Markus 10:18, Markus 10:19, 20, Yohanes 17:9, Matius 19:28, Yohanes 5:30, Yohanes 12:49, 50. Yang ini ya Bang, yang di Alkitab itu. Namun ada yang menarik Bang, kalau di Bible itu ya. Ketika kamu baca di 1 Korintus 10 nomor 25, kata Paulus ini, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan rohani. Ini aduh, parah kalau si Paulus. Padahal kata Yesus. Bagaimana tadi? Di 1 Korintus 10 nomor 25. Iya. Bible-nya ada nggak? Oh, saya nggak ada. Oh. Kalau nggak ada, makanya saya kasih tahu kamu. Cuman makanya tadi saya naik, itu kan teman saya. Nah, kalau kami, teman saya Bang Bible. Tidak usah saya pakai teman saya si 400, teman saya si Babak Bakti, teman saya si Kang Chan, teman saya si Amoy, teman saya si Kang Ray. Tidak usah kalau saya itu. Tidak penting kalau saya. Langsung ke Kata Bible gitu, bukan kata teman saya. Kata Bible lo gini, kenapa gini gitu loh. Senyambung dia Bang. Coba lah. Nyambung Bang, gini Bang. Saya tanya samamu ya. Ini Yesus Kalau ini masalah- punya Tuhan apa tidak Bang? Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan apa tidak dia? Dia datang berupa manusia Bang. Yang saya tanya, dia ada Tuhan atau tidak? Dia punya Tuhan atau tidak? Saya tidak tanya dia manusia, daging 100%. Ya, Tuhan itu ya satu. Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, Yesus itu bertuhan apa tidak? Ya, Iya, bertuhan. Ya bertuhan itu perkataan dia sendiri. Hah? Yang saya Berat, tanya Bang. daripada kamu, bukan kepada Yesus. Yesus itu bertuhan apa tidak? Yesus itu rumit kalau diitukan Bang. Nah, Nggak nyambung nanti. Makanya sekarang ketika kamu bilang kamu rumit, maka saya tanya Yesus langsung, apakah dia bertuhan atau tidak? Anggap saja ini kamu Yesus ya. Atau saya tanya kepada Yesus saya. itu bertuhan. Bertuhan kan? Betul? Berarti dia Muslim dia. bukan Tuhan. Berarti Muslim dia. Bukan. Kalau nggak bertuhan ya, kalau nggak bertuhan ya ateis gitu. Lanjut Pak Hidayat. Makanya aku bilang tadi, Yesus Bang. pernah membuat pernyataan untuk menyembah Tuhan, atau dia Iya. pernah berkatakan Tuhan Yesus kita, itu- tetapi posisinya dia Nabi- sebagai manusia pada waktu itu. Nabi Muhammad bertuhan, Yesus manusia Fokus- bertuhan. fokus Enggak, pada kalau nggak pertanyaannya, bertuhan Pak berarti Guru. ateis. Pak Guru fokus pada Makanya pertanyaannya. lucu Bang. Perbedaan. Silakan. Atau gini aja, Yesus itu Ini, Bang. kafir atau Muslim gitu. Enggak, fokus pada pertanyaan tadi aja. Itu Bukan, Yesus itu Kenapa Tuhan. panjang sih jawabannya pertanyaan Bukan simpel? Muslim, bukan kafir, dia Tuhan, Bang. Iya, dia Tuhan. Dia bukan kafir, dia Berarti bukan Muslim. berarti Yesus tidak bertuhan ya Bang ya, Bang Guru? Yesus itu bertuhan. Bertuhan. Berarti dia punya Tuhan. Tunggu, Nah, kenapa dia itu boleh dituhan? Apakah dua ketika Tuhan, dia, Bang? Saya itu tanya pernyataannya ketika dia sebagai manusia. biar nyambung. Oke, sebagai manusia dia bertuhan. Ini 77 sama Guru sependapat. Sebagai manusia dia bertuhan. Betul apa salah? Iya. Sebagai manusia dia pernah Setelah menjadi bukan manusia, dia itu masih bertuhan atau sudah ateis? Maksudnya? Maaf, diulang dulu. Setelah dia sudah tidak ada Tuhan di muka bumi sesungguhnya. sebagai manusia, dia menjadi Tuhan atau dia ateis dia? Dia Tuhan sendiri. Dia menjadi Tuhan sesungguhnya. Oke. Dia menjadi Tuhan Bang ya. Iya. Sekarang di Karena Kisah Para dia- Rasul 7:55, Markus 16:19, 1 Petrus 3:22, dia duduk di sebelah kanan Tuhan. Saya tanya, yang di sebelah kirinya siapa? Yang di sebelah kirinya itu kalau di ajaran Di ajaran apa, Bang?
Kalau Ajaran dogma. kalau maksud itu bang, surga dan neraka. Jadi itu ada Begini bang, sebelah kiri di dalam surga dan Alkitab neraka. tuh sebelah kanan kan tidak ada Karena- disebutkan sebelah kirinya siapa bang. Iya, Jadi kan dia gua bilang nggak mau, gue Eh, nggak, ya, gue itu nggak mau gini, Bang. berandai-andai. lah. di situ gitu. Kamu tahu nggak ayatnya tertulis seperti apa di situ? Atau tidak tahu, Cuman asal di sebelah asal kanan ngomong aja. aja. Enggak, cuman di sebelah kanan, kiri nggak ada. Betul. Iya. Tapi sekarang Jadi gini, pasti ada Bang. yang di sebelah kirinya karena dia di sebelah kanan ya toh. Ya. Bahkan di 1 Petrus Ya, 3:3 dia itu di pangkuan gitu loh. Yang saya tanya sekarang yang di sebelah Yesus itu siapa? Ya, Tuhan atau itulah siapa? nabi Kula-kula. palsu yang dibilang Yesus. Kok itu. nabi palsu? Iya. Nabi Udah palsu. nyambung kita. Oh, yang di sebelah kiri itu nabi palsu. Iya. Oh, ternyata Yesus di sebelah kanan nabi palsu ya? Jadi begini Pakai nama Bang, guru ini mau bicara akan ada nabi-nabi palsu yang berdoa. Oh, dilihat ngomong-ngomong orang. begitu si Paulus, si Yesus di atas ngomong-ngomong sama orang di bawah, nabi palsu yang di sebelah kiriku katanya. Oh, bukan. Dia datang dengan perkataan dia sendiri. Makanya saya tanya, ini ketika dia Makanya terangkat dia ke langit, datang ayat menyempurnakan. Bible-nya itu, jadi beruntunglah kamu, Bang. Sekarang teman-teman Kristennya, beruntung kamu di kumal-kumal seperti ini. Yang tidak pernah kamu baca, yang tidak pernah dikasih tahu sama pendeta, disadurkan langsung sama kamu di kuping kamu oleh teman-teman debater Islam. Beda dengan saya dulu, Bang, ketika saya mencari tahu tentang Kristen itu apakah ajaran di Bible, saya mengupas Bible selama 2 tahun. Tidak ada Begini, pernah Bang. debat dengan siapapun. Bahkan di Bible saya temukan 10 kriteria pengajaran Islam. Sekarang kamu yang umat Yesus Paulus ini, kamu membenarkan argumentasi kamu dari data mana? Maka saya tanya, ketika Yesus dibawa kamu bilang dia bertuhan. Maka tidak Iya. salah. Di dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya. Di dalam Iya, Markus ada. 12:29, Memang Tuhan ada Allah kita pernyataannya. Karena dia berkuasa. diutus Tapi posisinya sebagai menyerupai. manusia pada waktu Oke, itu ya. sekarang yang Iya. saya tanya, ketika dia sudah naik ke atas, apakah dia menjadi Tuhan atau dia Ya. bertuhan? Sudah seutuhnya dia Tuhan. Sudah seutuhnya. Oke, dia Tuhan. Sekarang, menurut Yohanes 5:37, 1 Timotius 6 nomor 16, tiada manusia yang boleh melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Kenapa boleh dilihat oleh manusia? Yesus di sebelah kanan Bapa. Ada yang nelpon tadi bang. Oh, ada yang nelpon, jawab dulu. Apa bang? Apa? Oh, bapaknya ada yang nelpon. Tapi kita ini tahu dunia berdebat ini dulu bang ya. Gak usah. Bukan berdebat ini Bang, ini kita ilmiah aja, diskusi. Iya. Maksud aku gini bang. Jangan nanti udah kayak begini. Besok-besok ketemu sama yang Kristen. Ah begini-begini. Jangan bang ya. Jawab dulu, bapaknya menelpon. Jawab dulu. Maksud aku jangan ada perbedaan nanti bang. Kita sama semuanya. Oh, enggak. Di sini bukan bercerita tentang beda kulit kita, Bang. Karena Mungkin ada kejadian mungkin begitu, saya Bang. ganteng dikit dari kamu, itu bukan beda, Bang. Sekarang masalahnya yang kita membahas tentang apa yang kita imani sebagai nas. Ketika di bawah, Kamu urus saya OPM tanya itu. sama kalian, tadi kamu bilang Yesus bertuhan. Oke, enggak apa-apa, berarti betul. Apa yang dikatakan representasi dari Bible itu betul. Yesus itu bertuhan. Namun ketika dia naik di atas, bila mana kamu mengatakan dia menjadi utuh sebagai Tuhan, maka Yesus itu sedang berbohong di Yohanes 5:37, Yohanes 1:18, dan di 1 Timotius 6 nomor 16. Ini perjanjian baru semuanya. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak boleh dilihat dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kenapa dia Iya. malah duduk di sebelah Tidak kanan? bisa dilihat lagi. Allah. Karena tugasnya sudah selesai. Oke. Sekarang di Kisah Para Rasul 7:55 baca, 1 Petrus 3:22 baca, di Markus 16:19 baca. Saya nggak ada bawa Alkitab, Bang. Nah, Saya ini hanya masalahnya ini kalau aja. pura-pura lupa Alkitab dalam diskusi. Sumpah, Bang. Sumpah. Saya Nah, tidak masalahnya biasa sekarang ini saya tidak biasa berbohong, Bang. saya malah Ya. bukan lagi lupa, memang tidak punya Bible saya, Bang. Tidak punya Bible demi Allah. Bukan lagi lupa saya. Kalau aku ada, cuman ya saya mah Nah, coba. Sekarang di yang situ saya siapa itu? ingat
Cuman yang saya ingat Filipi 4 ayat 3. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Itu kan perkataan Paulus, Bang. Kenapa lompat di cuman tiganya, itu aja. di duanya dulu? Dengan keadaannya sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya, bahkan taat, dan taat sampai mati di kayu salib. Ini kan perkataan Paulus. Kok dia Iya, lihat supaya- Yesus itu kosong di kayu salib? Tidak Supaya- bertulang, tidak berdaging gitu. Supaya manusia itu Waduh, siapa yang ngorok? Astaga. ngorok mula lagi. Tapi begini Bang ya, walaupun kita berdebat kayak gini, besok-besok ketemu sama agama lain. Iya, Jangan kalau ada saya tidak perbedaan, masalah, Bang. Saya itu justru hidup di Iya. mayoritas Kristen, Bang. Keluarga saya itu kan semuanya Kristen. Begini Bang. Tapi karena insya Allah zaman sekarang, bulan depan ini kalau saya balik mungkin ada 1-2 orang yang masuk Islam, insya Allah gitu ya. iya, Karena alhamdulillah. memang Kristen itu, Bang, tidak boleh lagi, Bang. Kalau memang kamu berpikir tidak boleh lagi dipertahankan, apalagi kalau kamu memang belajar sejarah bahwa Kristen, denominasi Kristen ini dibuat di Tarsus setelah ketiadaan Yesus. Bahkan gospel ini yang dituliskan oleh Lukas 65 Masihi itu hasil karangan dari Yunani. Itu pasti kamu tidak akan betah di Kristen. Karena ternyata satu-satunya agama yang dipertanyakan tentang Tuhannya sampai hari kiamat hanya Kristen, Bang. Yahudi tidak, Yudaism tidak, Konghucu tidak, Buddha, Hindu tidak, apalagi Islam. Satu-satu permasalahan Kristen yang rumit adalah tentang Tuhan dan kitabnya sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah dunia pun kamu sudah bingung, kira-kira kalau kamu menghadap Tuhan, apakah kamu tidak tambah bingung? Gitu, Bang. Jadi kita bukan sedang berdebat. Bukan dipertanyakan. Saya Yang nggak bertanya bingung. adalah di luar dari Kristen yang bertanya. Karena Kalau kami Kristen nggak sudah perlu dipertanyakan. 100% sudah masuk surga. Karena sudah mengikuti Dia. Siapa, Bang? Bagaimana? Kami sudah 100% masuk surga, Bang. Oke, sekarang coba dibaca di 1 sama Petrus, 1 Petrus 2 nomor 10. 1 nomor 10. Coba dibaca, Bang. Lah, sumpah Bang. Berani Nah, sumpah, ya. kamu tahu di situ Ada, Bang. dikatakan apa? Jangan kamu mengatakan kamu pasti masuk surga karena kamu itu ternyata pendusta, katanya, Bang. Itu Bible yang bilang, bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi begini Bang, barang siapa yang percaya kepadaku, ini senyambung dia Bang dari ayat lain ke ayat lain. Itu kan Bang Guru. Iya. Sekarang di Bible di Matius 7. Camkan baik-baik ya, Matius 7 itu 21. Ini semua yang di Kumal ini saya pasti tahu ini ayat ini. Mau Muslim, Kristen tahu ini. Iya. Di Matius 7:21 berbunyi begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang ketika saya bongkar Bible dari Injil Matius sampai Wahyu 22, tidak pernah saya menemukan kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus. Sementara 4 jaminan dari Yesus tentang hidup yang kekal, seperti di Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 6:29, Yohanes 12:28, Yohanes 12:49 sampai 50, itu kalau percaya Yesus itu sebagai utusan Bapa yang mengutusnya, itulah jaminan hidup yang kekal, utusan kepada Bani Israel. Bahkan di Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Sebab harus kamu bersaksi bahwa aku dan Bapakku adalah kesaksian kami benar. Karena aku datang dari Bapa dan aku bersaksi demi aku dan Bapa. Itulah 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah kalau dalam Islam. Bahwa dia adalah utusan Allah. Dalam Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba, kata Yesus, tidak lebih tinggi dari tuannya atau dia yang mengutusnya. Ada yang minta naik ke host, ada yang minta naik. Jadi begini dulu Bang ya. Oh iya, Aku begini. ada telepon ini dari kampung. Oke. Silakan. Tapi gini Bang, salam hormat Bang ya. Iya, Bang. Adik anak tante aku juga Coba Muslim, Bang Alida ya. Terus apa nih? Nikah sama Ini orang guru Jawa. apa? Ya. Coba baca tadi. Maksud aku jangan ada perbedaan Apa di kehendak antara Bapak kita. tadi? Apa kehendak Bapak tadi? Itu guru-guru palsu itu. Yesus itu guru palsu kah? Wilson. Contohnya Itu jangan ada lagi. bukan guru palsu, gundul. Jangan begitu, itu diskusi nggak Apa kehendak Bapak? baik. Kehendak Bapa ketika percaya Yesus sebagai utusan daripada yang mengutusnya. Yohanes Baca di 6:24. ayat 40. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan mengabdi kepada dua Tuhan.
Karena kalau memang demikian, dia akan mengecewakan yang lain dan memuliakan yang Apa satu. kehendak Bapak tadi? Baca tuh perikop, semua perikop tuh. Inilah Dikasih hidup yang jelas apa kekal kehendak itu, Bapak. yaitu bahwasannya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bang Nal tahu kan? Ya bang, kuburan ya bang. Ya, ada Adam. silakan. Kalah sama pencipta oh. Kau mabuk Kalah sama ini Wilson. pencipta Coba kau open cam, aku tahu kau ini mabuk ini. Kau orang salah bikin malu sejak kau di sini. Kau tidak tahu apa-apa. Ya bang, apa bang? Ini mau pamit dulu bang, biar Oh iya, pamitan terima dulu bang. kasih Bang Harus Guru. sok Oke, keluar. makasih ya bang. Nanti naik lagi kalau ada waktu. Intinya jangan ada perbedaan di antara Iya kita. iya, sehat selalu Bang Guru ya. Oke. Sehat selalu. Iya. Mohon maaf. Jangan saya lupa. mohon maaf ya, bukan Salam. Jangan kita lupa. semua. Jangan lupa nanti kalau mau tidur baca syahadat 3 kali ya. Aman, yang penting Tuhan itu Oke. satu. Enggak masalah. Semoga itu. kamu diberi hidayah seperti keluarga kamu yang sudah muslim. Berpikir Bang dan Bang Guru, saya coba saran saya- saya baca Ada, Bang, Bible Bang, perbedaan. baca Bible selalu. Insyaallah Saya mau kamu ketemu tanya Bang Guru. kebenaran. Jarang-jarang saya Abang Guru. baca. Yang penting kan karena ajaran Tuhan Abang itu. Guru, saya Ya. mau tanya. Iya, iya. Ya, boleh ya. Kenapa itu tertulis di kitabmu? Yakobus dan Matius itu kompak mereka. Matius menceritakan Yakobus dicobai iblis kan ya di padang gurun itu disuruh mengubah batu menjadi roti itu kan? Matius. Ya enggak? Yakobus. Yesus. Yesus Yesus dicobai iblis, dicobai, diceritakan oleh Matius. Iya. Ya kan? Terus Yakobus kompaknya begini. Yakobus itu menjelaskan di Yakobus 1 ayat 13. Di sana tertulis Yakobus menjelaskan sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Nah, Iya. sekarang iblis itu termasuk yang jahat apa bukan? Artinya itu bang, tidak digodai yang jahat. Contohnya, kalau yang di padang gurun itu nyata dia dicobai bang. Dicobai enggak Yesus menurutmu? Dicobai. Jika Ya kamu udah, anak terus Allah. Yakobus. Jadi saat- Ya di dalam cerita Yakobus itu ada sebab berkesinambungan. Allah gini kan Anda Iya. dengar dulu ya penjelasan Yakobus karena Anda nggak mau baca sendiri kan ya. Ada tertulis di Yakobus 1 ayat 13 salah satu kalimatnya sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Tuhan itu tidak mungkin dicobai oleh iblis, kata Yakobus, katakanlah begitu kan. Ya, ya. Iblis saja gak mampu apalagi manusia mencobai Tuhan kan gitu. Kemudian Matius menceritakan kisah Yesus dicobai iblis. Tapi gini bang ya, maaf dulu bang ya. Ya, Udah nelpon terus ini calon orang Ya. rumah ini. saya mau mendengar penjelasan tanggapan Anda tentang kompaknya Yakobus dan Matius ini. Mereka murid loh, saksi Iya, langsung. nanti gini lah, lagi apa? Nelpon terus calon ini. Nah, Ya kalau lagi urgent depending aja itu. Ya Enggak, Bang. terserah Anda Kasihan, lah, Bang. terserah Anda silahkan. enggak. Jadi pamit dulu, Host. Sehat Oke. semuanya. Ya, salam sehat. Aduh, Besok- nggak ada besok. tanggapan Bang. Jangan ada perbedaan, Bang ya. Sama Enggak kita. closing statement dulu nih. Enggak. Ini sibuk nelpon jadi terganggu. Ya udahlah. Ha. Ya. Oke, Bang ya. Salam, Ya, Bang. Oke. Ya, salam sehat, Bang. Jangan lupa nanti ya baca ini tadi tuh gue bilang dulu. Lanjut. Yakobus Iya, 1:13, karena gini, Yakobus Bang. 1:13 ingat-ingat PR Kalau nanti. mau aku kau syahadat juga bisa, Alkitab juga bisa. Jadi tidak ada Ya enggak perbedaan. apa-apa. Yang penting sesama manusia berbuatlah baik, sesama makhluk hidup. Tumbuhan aja, bunga aja kita siram. Ya, gitu. Iya bang, karena Bang Guru, karena PR ya, terakhir di pertanyaan surga kita di PR karena ya. di surga nggak ada lo nggak rame. Oke bang ya, pamit dulu bang. Itu Ya omongan saya itu jangan dibawa dalam hati, rusak kita. enggak lah. Enggak lah, Bang, ya. hanya diskusi biasa ya kita. Ya, Ya, ya. silakan. Salam bang, salam. Iya, salam.